Halo Sobat Belajar, selamat datang di channel Terus Belajar. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan berguna, yaitu tentang laporan observasi. Apakah kalian pernah mendengar tentang ini? Atau mungkin kalian sedang mencari cara untuk membuat laporan observasi yang baik dan benar? Di sini kalian akan menemukan jawabannya. Laporan observasi adalah salah satu metode yang sangat penting dalam dunia penelitian, baik di bidang pendidikan, sains, maupun sosial. Di video ini, kita akan mengupas tuntas mulai dari pengertian hasil observasi, tujuan laporan hasil observasi, ciri-ciri laporan hasil observasi, struktur laporan hasil observasi, langkah-langkah membuat laporan hasil observasi, tips menulis laporan hasil observasi sehingga laporan observasi kalian menjadi lebih efektif dan informatif, dan terakhir adalah kesimpulan kenapa kita harus menulis hasil observasi. Sekarang kita masuk di pengertian laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran fakta-fakta yang ditemukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek, fenomena, atau kejadian tertentu. Untuk tujuan laporan hasil observasi sendiri bertujuan. Yang pertama, mendokumentasikan hasil pengamatan secara sistematis. Yang kedua, menyampaikan informasi secara akurat dan faktual. Yang ketiga, membantu dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang terobservasi. Untuk ciri-ciri laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, faktual, maksudnya berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Yang kedua, objektif, maksudnya tidak dipengaruhi oleh opini atau perasaan pribadi. Yang ketiga, sistematis, maksudnya disusun secara teratur dan logis. Yang keempat, detail, maksudnya menguraikan hasil pengamatan secara rinci. Kita masuk ke struktur laporan hasil observasi. 1. Judul menyebutkan topik atau objek yang diobservasi. 2. Pendahuluan menguraikan latar belakang dan tujuan observasi. 3. Metode menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam melakukan observasi. 4. Hasil observasi memaparkan temuan dari hasil pengamatan. 5. Pembahasan menganalisis hasil pengamatan dan menyimpulkan temuan. 6. Penutup menyimpulkan laporan dan memberikan rekomendasi, jika ada. Kita lanjut ke langkah-langkah membuat laporan hasil observasi. 1. Menentukan objek observasi. Pilih objek atau fenomena yang akan diamati. 2. Melakukan observasi. Amati objek secara langsung dan catat semua temuan. 3. Mengumpulkan data. Dokumentasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan, foto, atau video. 4. Menyusun laporan. Tuliskan laporan berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Kita sekarang akan mencontohkan melakukan observasi. Contoh observasi yang akan dilakukan adalah kita akan mengobservasi taman kota sebagai ruang publik. Pendahuluan. Taman Kota X adalah salah satu ruang publik yang sering dikunjungi oleh warga. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana taman kota ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Lanjut ke metode. Observasi dilakukan pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2024 dengan mengamati aktivitas di taman dari pukul 7 hingga pukul 18. Hasil observasi. 1. Taman ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari. 2. Banyak warga yang berolahraga, seperti jogging dan senam. 3. Area bermain anak-anak selalu penuh dengan keluarga yang membawa anak-anak mereka. 4. Kebersihan taman terjaga dengan baik, terdapat petugas kebersihan yang rutin membersihkan area. Pembahasan. Taman Kota X berfungsi dengan baik sebagai ruang publik. Warga memanfaatkan fasilitas yang ada untuk berbagai aktivitas. Kebersihan yang terjaga juga menjadi faktor penting dalam kenyamanan pengunjung. Untuk penutup,
Taman Kota X adalah contoh ruang publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Rekomendasi, perlu ditambah fasilitas tempat duduk dan area teduh agar pengunjung lebih nyaman. Sekarang kita belajar tips menulis laporan hasil observasi sehingga laporan kita bisa menjadi lebih efektif dan informatif. 1. Catat semua temuan. Jangan lewatkan detail penting selama observasi. 2. Gunakan bahasa yang jelas. Tuliskan laporan dengan bahasa yang mudah dipahami. 3. Sertakan data pendukung. Gunakan foto atau diagram jika diperlukan untuk memperjelas laporan. 4. Periksa kembali laporan. Pastikan laporan bebas dari kesalahan penulisan dan data yang disampaikan akurat. Dari hasil pembelajaran kita tentang laporan hasil observasi kali ini, kita simpulkan beberapa hal, yakni: yang pertama, laporan hasil observasi penting untuk mendokumentasikan fakta dan data secara sistematis. Yang kedua, laporan observasi memiliki struktur yang jelas dan tujuan yang spesifik. Yang ketiga, laporan observasi membantu dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang objektif. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang laporan hasil observasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga informasi yang telah kami bagikan dapat membantu kalian dalam memahami dan membuat laporan yang baik dan benar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar.